Oke guys, ini lanjut ke game kedua guys. Drar akhirnya main guys. Kena nih, lanjut. Keyboard mati keyboard. Sansnya pun bakal bisa ngasih follow up damage untuk bisa memberikan proteksi kepada Kyrie. Betul, aku emang setuju mahal. Tapi gini, kalau case-nya nanti akan ada World 18, itu case-nya berbeda sih. Kayaknya udah boleh sih ganti target, dan untuk sekarang Suns mungkin akan ditargetkan Decimate, dan sepertinya tidak jadi. Dibalikan kembali keadaan di depan sana, atas akan ditumpahkan dengan Press World. Tadi dihabisi sama Tas, diejam sama Tas, tapi kali ini Kyrie langsung mengketok kepala Tas, langsung benjol sadadanya. Untungnya ada Cyclone Eye juga tadi yang membuat Sunset setidaknya masih bisa selamat dari sergapan Tas yang benar-benar agresif banget masuk ke dalam jungle dari Onyx. Tapi once again, lihat gimana pergerakan dari Dlar ya, selalu cutting minion. Dia udah punya Oracle sekarang. Yeah. First itemnya bukan Dominance Ice, bukan Identity Talisman, Oracle.
Karena Dia dia mau nggak- boosting regen HP-nya Dia nggak harus bunuh. Iya, dia nggak harus take down. Yang penting dia sustain di lini depan agar tadi tugas zoning out yang benar-benar harus dilakukan oleh kubu EVOS Legends terhadap Kairi ini masih menjadi tanda kutip PR sampai di game yang kedua kali ini minimal. Ya, Hunter Strike udah dipegang juga sama Tas, jadi damage Oh, hancur. lagi dari pressure ke area Nggak bawah. montek. Oke, tertangkap langsung ada Keyboy. Mencoba mengeluarkan 1-1, tapi nampaknya masih gagal. Double Tyrant dan sepakat triple Buset. Tyrant Reds. Diamankan Keyboy. Satu poin kill langsung mahal. Berhasil ditentukan seorang cewek. Aku pun melihat tiba-tiba ada seorang Tas langsung decimate di some point. Looking for double kill. Berhasil digocek Keyboy. Lihat permainan dari Keyboy kiri kanan depan belakang berhasil menggocek dan bahkan melewati tempo yang sangat tinggi. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu gameplay dari EVOS Legends yang berbeda dibandingkan game yang pertama tadi. Mereka sangat percaya diri sekali dengan game yang kedua ini dan bahkan seperti Tarto yang ketiga akan pertama kali di-secure untuk EVOS Legends. Oke, push akan membuka ke arah depan. Retribution di tangan dari seorang Tas. No perfect turtle for this time. Bahkan push terlalu sakit. Damage yang diberikan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tidak berhasil untuk membungkam siapapun di depan sana. Ya, nggak berhasil untuk membungkam siapapun tapi balik lagi. Ini udah ada perpindahan laning tapi di area River. Steven Chargman langsung coba didapatkan. Keyboard flicker ke arah depan. Tapi Tas udah punya decimate ini yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Oni tadi. Ya, harus mulai berhati-hati karena sekarang 4-man moves, bahkan 5 player dari Onyx ini bersiap di area top lane sana untuk mengantisipasi Brands yang fokus mendapatkan beberapa hit lagi dari auto turret di area top lane dari Onyx. Oke, pertanyaannya adalah apakah Win of Nature akan secepat mungkin dibuat oleh cewek karena di posisi kali ini dia walaupun sedang pegang kendali di arah bottom lane tapi bukan berarti dia sepenuhnya mengendalikan permainan. Poin kill 3 dibanding 5. Tentunya EVOS cukup berimbang di game kali ini. Hanya saja Dlar ini akan menjadi PR yang luar biasa bagi teman-teman dari Onyx karena masih belum ada efek dari life drain. Tadi itu Dominance Ice, Necklace of Dragons atau bahkan Sea Halberd untuk mendinai regen yang begitu powerful dari sosok Uranus. Yes, dan bahkan Uranus kali ini power banget dari bottom lane. Dan Hijumi recall kembali terjadi. Dipalaskan dan ini dia. Panas kedua belah tim Indonesia sama-sama berkompetisi untuk bisa menuju ke babak selanjutnya. Hasil gaming telah didapatkan. Menuju ke Renor Apathy di belakang sana tidak dikeluarkan oleh seorang Brands dan masih dikeker. Tidak terlalu impactful. Tapi impact kalau misalnya di pencaksman menuju ke arah seorang Keyboy. Wah. Tidak bisa dikeluarkan. Hijumi yang menjadi pilihan utama. Oh my god, Hijumi ke-trigger kali ini Profesor KB. Yang tandanya di fight berikutnya tidak akan ada Colt Altara dan juga Profesor. Ya, masalahnya tinggal 20 detik lagi sebelum Lord yang pertama hadir di bagian bawah. Dan ya itu adalah informasi yang mahal karena nanti pada saat team fight Hijume masih belum pegang goal altarnya dan Thanos Revenge. Ricky Boy Bennett Rage untuk kembalikan keadaannya. Hijume maju ke bagian depan. Belum ada player yang coba untuk bisa di pick up tapi Dlar PR terbesar. Dan Fender Isaac gila. juga. Final Attack dibuka, tapi tidak boleh terlalu dalam karena Dlar tidak bisa mendekati para pasukan dari tim Onyx. Bahkan sana Renor Apathy from Brands. Kalau kena terhadap seorang burung sans ini akan cukup berbahaya. Dan bahkan ada Dlar, bakal akan coba di all in. Damage-nya udah mulai lumayan sakit, harus coba di respect. Mencoba di Kate begitu saja. Para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan coba untuk melakukan T5. Hijumi udah stay by on position. Keyboy juga sudah berada di posisi yang tepat. Tapi mereka nampaknya akan coba fokus ke arah Sans. Kenapa? Karena Sans memiliki damage yang besar. Flicker pertama dikeluarkan. Dreams dari Hotel kembali. Brands kali ini memiliki satu buah Renner-nya. Apakah cukup? Renner Apathy from Brands. Tepakan Brands save the day. Berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dibalikan kembali keadaan yang dia miliki. Tas tertangan di pasangan. Crossbow of Ten. Dan seorang cewek berhasil terbang ke udara. Walaupun mendapatkan impact yang tidak Nanti terlalu maksimal. Tapi pun menyelesaikan tugas dari seorang cewek. Dan itu eksekusi yang terlalu dalam sepertinya dari Boots. Dia masih bisa Dipaksa. melontarkan electrifying beats-nya. Memberikan lantunan nada-nada yang sangat mematikan bagi Brands ketika Brands sedang dalam keadaan dia need help. Dia mencoba untuk mengganti senjatanya untuk melakukan clear wave sebelum dia melakukan recall. Ya, tapi tadi yang berhasil mendapatkan Lordnya adalah Renus Apathy dari Brands. Dan setidaknya itu adalah keuntungan untuk EVOS Legends di mana untuk kali ini mereka masih sempat untuk berkumpul dengan 5 playernya karena Brands sudah hadir kembali di lane of dan Lord bergerak ke bagian top lane. Ini adalah chance yang besar EVOS Legends mendapatkan objektif turret sebanyak-banyaknya dari Onyx. Jujur aja ya. Tadi kalau misalnya tidak ada pertukaran point kill ini mungkin diuntungkan sekali oleh EVOS Legends. Iya, Kalau sekarang jauh. jatuhnya masih equal. Kenapa equal? Pertama, mereka kehilangan beberapa player yang cukup penting. Dan kedua, kenapa mereka tetap berada di posisi yang tidak rugi? Karena tiga laning phase mereka terdorong
terdorong. Dan ini agak sedikit tricky. Kalau misalnya inner turret dari Onyx ini dipecahkan, tricky-nya adalah apa? Kalau mereka itu punya Magic Sentry loh. Itu poin penting juga loh Profesor KB. Ya, Magic Terkadang Sentry- ngelepas inner itu tuh penting. Karena mau gimana pun Magic Sentry ini akan berimpact ketika kita dalam loose condition ya. Kita bisa mengetahui di mana musuh kita berada. Atau setidaknya kita bisa jalan dengan rute yang lain, ya, rotasi yang lain. Agar tidak terkena efek ganking di dalam rumput-rumput yang penting. Apalagi dalam keadaan musuhnya dikejar dari Onyx. Ya, Dreams, dia punya Divine Judgment dan Divine Judgment-nya on point sekali menuju ke arah Keyboy. Jadi kita tidak kaget nanti kalau seandainya akan ada penculikan yang manis dari kubu EVOS Legends. ya untuk di menit yang ke-11 ini sebenarnya pressure masih dimiliki sama EVOS Legends. Mereka udah nguasain banget dari 3 lane Onyx, ID dan bahkan dari tadi Delar ya yang selalu memainkan wave minion yang membuat mau nggak mau Onyx ini nggak bisa berkumpul dan bermain tim fight secara 5 orang secara langsung. Benar Apache terhadap seorang burung sound sekali ini hampir saja tumbang setengah darah dan harus di-respect. Dan dari segi itemnya Profesor KB selamat. On the way ke arah Berserker's Fury, cewek dengan build itemnya yang kali ini menuju ke arah kritikal karena dia pun bikin ke arah Windtalker. Jadi kita nggak kaget kalau nanti dia tiba-tiba bikin ke arah satu buah Scarlet Phantom. Tapi untuk Boots, out of nowhere dia tiba-tiba sudah memiliki gold yang lebih berlimpah. Dan untuk saat ini sengaja dihancurkan di top lane dari Inner Onyx. Karena setidaknya dia membuka untuk vision dari Magic Sentry ketika nanti dibutuhkan di pertandingan Lord selanjutnya. 17 detik sebelum Lord akan muncul dan ini adalah Lord and Henge. Jadi mungkin agak sedikit berbeda skenario-nya daripada game yang tadi di menit yang ke-10. Oke, tapi masih coba untuk mengontrol semua area semak-semak dari EVOS Legends. Ada Keyboy di sana yang sudah melakukan vision untuk mendapatkan informasi penting dari para player EVOS. Brands berada di posisi yang cukup aman, tapi di bagian depan sana Tas bersiap untuk memberikan kontesnya kepada seorang Kairi sambil menunggu positioning dari Delar yang selalu memanfaatkan wave minion di sisi tengah dan juga bawahnya. Jalan ini dari early game, dia tuh sampai ke arah base turret loh kalau kalian sadar. Iya. Dan ini yang gue bilang, kalau misalnya Magic Sentry udah bisa dibuka oleh para pasukan dari Onyx, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Keyboy, akan ada satu informasi telah diberikan. Kairi sudah berada di garis tepat. Delar mencoba untuk datang. Dan Dreams masih mencoba mencari celah di mana cewek berada. Tapi lihat, cewek dia tahu dia butuh burst damage. Dan Delar no ultimate for this time. Fokus ke arah team fight. Bahkan Retribution di tangan seorang Tas. Berhasil mendapatkan Lord kembali di masa team fight. Bahkan Delar harus hilang. Killing spree didapatkan oleh para pasukan dari Adi. Mencoba dibalikan kembali karannya. Hidupnya hilang. 2 poin hilang. Ini bukan hal yang cukup baik. Setidaknya mereka walaupun punya tapi mereka nggak bisa memaksa lebih lanjut, lebih dalam lagi. Ya itu memang strategi yang dilakukan oleh Onyx ya. Mereka memaksa untuk mengkiting semua source skill dikeluarkan ke arah Kairi. Dan itu terjadi dimana tadi Dreams langsung dipanjangin ke arah Kairi. Memang Lord didapatkan oleh EVOS, tapi kerugian juga diterima oleh mereka. 2 player terpick up, Hijumi dan juga Delar, membuat EVOS nggak bisa memaksimalkan Lord kedua ini. Dan lagi-lagi kita harus bilang, permainan counter setup karena memanfaatkan Kufra kali ini benar-benar maksimal sekali. Divine Judgment yang begitu on point dari Dreams. Plus, ternyata sedikit misplay seperti yang terjadi. Delar yang menghindari Cloud Altar dan Cloud Altar terbuka, artinya Hijumi juga akan tertinggal di lini belakang sehingga membuat EVOS Legends disengage di waktu yang tidak bersamaan. Mereka satu-satu mundurnya dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari lagi ketika terjadi team fight nanti di next Lord. Oke, kali ini EVOS Legends memegang kendali atas lini phase yang mereka miliki. Tapi Lord yang ke-12 ini, jujur, menurut aku adalah rugi banget. Kenapa aku bisa bilang rugi banget? Karena notabene-nya, kalau Lord yang pertama itu dapetin inner. Ya, Itu penting. Kalau nggak dapetin inner, itu nggak cuan, rugi. Ya. Lord 12 wajib dapetin 1 base turret. Kalau 1 base turret nggak dapat, berarti dia nggak cuan. Kalau aku punya perhitungan seperti itu. Ya, Lord Advantage-nya ya. Iya. Jatuhnya kalau misalkan Lord Advantage Ada cuma 1000, hitungannya, ya. ada hitungannya. Minimal kan biasanya dapat 1000 atau bahkan minus kalian. Ini minus. Nah, kalau misalkan minus itu biasanya nggak nyampe ke arah base turret ya kan. Mungkin ada pertukaran poin. Sehingga yang didapatkan itu malah untung buat Onyx. Lihat aja gold difference-nya. Cuma sekitar 78. Jadi Iya. beda jauh jadinya. Jadi tidak terlalu impactful. dan ini tadi. pertama kalinya loh, EVOS dari beberapa match yang tadi kita lihat dan historical mereka melawan Onyx, mereka selalu tertinggal cukup jauh di early game. Ini udah mau masuk ke arah late game, mereka bahkan nggak ada gap gold sama sekali dan sejauh ini dari segi objektif Lordnya masih dipegang oleh EVOS Legends. Apakah ini teori mimpi Gelar? dari Drake? Enggak, atau apakah ini gelar event? Ya, Gelar Delar effect event. atau jawabannya ada di Delar
Itu yang sempat kita pertanyakan tadi, apakah ini akan membawa mood yang begitu positif bagi teman-teman dari EVOS Legends, apalagi setelah melihat 30 detik lagi menuju ke arah Lord yang ketiga. Lord yang begitu penting nantinya untuk kita saksikan juga bagaimana kontes dan perebutannya. Apalagi dengan beberapa kali kita melihat setup dari Kibo yang masih belum berbuah manis karena terlalu banyak Purify daripada teman-teman EVOS Legends itu sendiri. Ya, nanti team fight-nya ini bakal benar-benar besar banget karena semua source spell aktif dari Onyx maupun dari EVOS Legends, jadi bakal ada team fight yang besar seperti sekarang. Oke, Keyboy seperti biasa cewek? akan coba untuk memberikan sedikit distraction. Cewek, dia kebuka sedikit aja, batang hidungnya langsung membuat dirinya terkena Rena Rahmati. Ini beras damage-nya udah besar. Dan lihat Glan, dia akan meng-cutting 2. Just in case ini Onyx pegang dari wardnya, ini mereka tidak akan bisa langsung mendorong dengan maksimal. Tapi saat di depan sana, Terrex harus dikeluarkan. Fokus ke arah satu buah tembakan. Tembakan peringatan, Brans harus mundur karena bakal besar dengan flickernya coy. Dia udah memberikan sedikit distraction dan bakal tas gak bisa masuk lebih dalam lagi. Retribution di tangan Kyrie. Dan bahkan ini dia yang sudah ditakutkan oleh Glar. Dan ini yang dibuat Glar. Impact yang sangat besar. 2 wave di cutting langsung dan bahkan keuntungan di tangan dari EVOS Legends. Mereka membayar semua lot yang didapatkan dengan adanya satu buah crossbow. Sayang sekali. Looking for triple kill. Maka coba dipaksa, cewek gagal dapetin Brans. 2 win of Nation telah keluar. Tangan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka kehilangan 2 punggawa mereka, Radit. Wow, tapi itu mahal banget dari luar dimana dia mendapatkan best turret di bagian bawah dan bahkan sekarang 3 player dari Onyx bersiap untuk mendapatkan best turret karena Lord masih berada cukup jauh. Super Wave Minion sudah mulai bergerak juga, ada Bandit yang dikeluarkan dan Kyrie dive in ke dalam base dari EVOS Legends. Oke, fokus ke arah base-nya. Mereka nggak boleh rugi. Mereka biarkan Lord itu sendiri di pasar dan bahkan cewek. Lihat Rena Rapati from Brans. Bakal dikejar oleh seorang Glarga, tapi Glar nampaknya tahu kalau para pasukan dari tim Onyx mereka punya force damage yang cukup besar. Glar hanya bisa memberikan sedikit clear minion karena dia tidak bisa lah menurut aku untuk menahan damage dari Sans. Sans cewek kayaknya Glar nggak mungkin bisa nahan damage ya. Masih terlalu sakit Profesornya juga Radit. Ya, Survivor Strike yang dibuka ke arah bawah sana. Brans, one last Mati kill. Brans. Oh my god, Mati guys. Magic Worship is real. Perfect. Brans sumbang. Brans sudah mulai pusing menggaruk sedikit kepalanya dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berada di dalam posisi yang diunggulkan. 4-5. Keyboy masih memiliki satu bottle red dan bakal coba untuk menuju ke arah depan. Bakal coba dipaksa di depan sana. Para pasukan dari EVOS mereka benar-benar coba untuk menabrak para pasukan Onyx dan tidak peduli apapun yang terjadi. Base turret akan coba dipecahkan. Di arah bottom lane juga akan menjadi pilihan. Lihat ompong begitu saja. Brans menuju ke arah 15 detik lagi baru menuju ke lane of down. Karena kalau misalnya mereka buying time terlalu lama ini akan menjadi bencana untuk Onyx. Bisa namanya comeback lagi. Ya, masih ada call altar juga dari seorang Hijum. Coba untuk sekarang, coba memaksakan ke arah base-nya. Kyrie berada di bagian depan. Kyrie-nya Immortal berhasil dipecahkan. Tapi untuk kali ini masuk. Boot seorang diri. Masih bisa menghindarkan. Lar maju dan dibajar dikeluarkan dari Dreams. Mempick up Boot seorang diri yang tertinggal dari kawanannya. Onyx dipaksa untuk mundur. Kehilangan satu member selama 40 detik depan. Itu yang gue bilang. Kalau dia masih berada di dalam base, ketika Brans udah akan muncul lagi ke line up down, ini akan menjadi kerugian dan mereka bisa terjadi comeback. Ya, Dan bahkan itu bisa saja terjadi. Overextend ini benar-benar merugikan sekali karena posisinya jadi 4 lawan 5. Dan mau tidak mau Onyx harus mundur terlebih dahulu walaupun Suns memiliki satu Blood Wings. Tapi itu bukan jawabannya. Karena jawabannya adalah di kuantitasnya, di angka. 4 melawan 5 kali ini. Onyx dalam tekanan, mereka bahkan akan dipaksa untuk melakukan push. Melakukan defense juga di arah depan. Ini ingat Dreams, walaupun sudah tidak memiliki lagi Flicker, tapi dia memiliki Divine Judgment. Apalagi dengan cooldown yang begitu cepat, dan untuk sekarang yang harus diperhatikan adalah bagaimana late game dari Hijume. Cold Altar, satu ultimate jawaban untuk overextend teamfight yang mungkin sangat berbahaya sekali bagi kubu Onyx, karena makin lama teamfight tentunya makin nyaman untuk EVOS. Oke, Sans sudah punya Blood Wings, lihat Dreams-nya. Itu poking damage saja Profesor. Dan ada Arena Shield. Dan ada Athena Shield belum sama Feather Astrek. Bayangkan Brans terkena 2 kali tetes sambil lihat fokus menuju ke arah Dreams. Wah, Karena tarik keluarkan. perang. Cewek mundur ke arah belakang. Gak boleh apapun yang terjadi. Perang, Lihat guys. joinnya. Sounding out. Maka coba didapatkan. With a transient catches every day. Tapi nampaknya push. Menemukan dirinya dengan Dreams. Masih ada satu buah Anjing, gak mati, Cok. immortality. What a outplay from Butters. Wow, 2 player terpick off Dreams dan juga Glar menghilang pada saat
kontes Lord yang keempat, dan ini akan menjadi free Lord harusnya untuk Onyx. Meskipun Tas coba untuk melakukan split push, tapi sayangnya Boots yang tadi sudah berhasil mendapatkan flankingan yang manis ke arah belakang dari Evil Legends langsung recall, dan di waktu yang tepat nggak jadi melakukan split push dari Dia Tasnya. Hidupnya- bener-bener respon sih. Hidupnya udah the best thing yang dia bisa lakukan. Karena mau tidak mau dia harus mengeluarkan call altarnya di waktu yang tepat. Dreams itu punya Divine Judgment. Jadi itu jawaban untuk Keyboy nanti. Tapi Keyboy yang membuka terlebih dahulu. Ini dia instant replaynya ketika kita melihat satu demi satu source skill dari teman-teman EVOS Legends, bahkan sampai memicu Suns dengan satu buah Feather Airstrike. Itu tadi Feather Airstrike-nya ada dua target sebenarnya. Ada Dreams dan juga ada Brands. Tapi Brands-nya udah keburu muncul dan dia memilih flicker ke arah belakang, sehingga mau tidak mau flickernya sudah digunakan dan tidak ada flicker lagi untuk beberapa detik ke depan. Lihat 2 detik untuk seorang profesional player itu ini banget ya, impact banget ya. Winter langsung mortality. Reset N kah? Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Finansnya dikeluarkan. Wah, anjing, Dengan anjing, cara anjing. Hitomi. War. Dan apa yang terjadi? Bakal Cuk. masuk ada War, Evos. cuk. Mereka kehilangan lagi. N. Ini bencana. Anjing. Onyx Esports memasang tim fight kembali terjadi, tapi Ricardo telah Anjing, keluar. Ricardo Dia dong. fokus ke arah base-nya. Double kill kembali terjadi. Dan looking for wipeout. Dan Radsmith blackout. Wah, N. Membuat game N. kali ini di tangan dari Onyx Indonesia. Match point untuk Onyx Indonesia. Oke guys, lanjut ke game ketiga guys.